Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas video lanjutan tentang sarang burung. Jadi kalau di video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah membuat kunjungan ke pabrik sarang burung, kemudian sejarahnya di kerajaan China itu bagaimana. Nanti Anda bisa cek di sini videonya atau saya kasih di link deskripsi. Nah, khusus pada video kali ini, saya akan membahas komen-komen yang sudah Anda tulis di dua video tersebut, dan komennya lucu-lucu. Oke, tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi kita bahas satu-satu komennya ya. Nah, komen di dua video tersebut sangat bervariasi. Ada yang lucu, jadi seperti ini komennya. Jennifer, saat rambutmu tertiup angin. Kemudian ada juga yang nanya, Bu Jennifer butuh karyawan nggak? Nah, Bu Jennifer, kalau Anda nonton video ini, Anda punya banyak fans. Ya, boleh dikomen sih. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komen. Jadi saya pilih dari sekian banyak pertanyaan, saya pilih yang menurut saya cocok dan bermanfaat untuk dibahas. Oke? Pertanyaan pertama, apakah konsumsi sarang burung bikin awet muda? Ya, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Jadi gini, kalau Anda ingin awet muda, sebenarnya yang pertama kali Anda perlu perhatikan adalah pola makan Anda dan gaya hidup Anda. Ya, jadi jam berapa Anda tidur, kemudian bagaimana pola makan Anda, ada olahraga apa Anda, tingkat stres Anda bagaimana, tiap hari terpapar radikal bebas atau tidak, misalnya terpapar sinar matahari yang cukup lama atau tidak, itu dulu diperhatikan. Nah, setelah itu, barulah kalau Anda mau konsumsi sarang burung, silahkan. Kemudian, untuk sarang burung sendiri, saya baca beberapa jurnal, jadi salah satunya adalah Journal of Asian Scientific Research. Nah, di sini dikatakan bahwa sarang burung mengandung protein sekitar 59,8 sampai 65,8%. Di mana kita tahu protein ini memegang peranan penting jadi untuk biological proses ya. Kemudian ada jurnal lainnya yang saya baca itu seperti ini. Salah satu protein yang terkandung dalamnya adalah EGF atau Epidermal Growth Factor. Saat ini dapat merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel, meningkatkan pertumbuhan dan regenerasi jaringan. Jadi inilah mungkin salah satu sifat sarang burung untuk meremajakan atau rejuvenation. Tulisannya seperti itu. Ya. Namun kembali lagi ke masing-masing individu. Setiap orang punya genetik yang berbeda, usia berbeda, jenis kelamin yang berbeda, ya. Jadi tergantung juga dengan sarang burung yang Anda konsumsi. Kualitasnya seperti apa, kemudian campurannya seperti apa. Mungkin kalau Anda yang makan sarang burung yang sudah difortifikasi dengan tambahan kolagen dan lain-lain, itu akan berbeda efeknya. Kemudian berapa lama Anda konsumsi sarang burung tersebut, itu semua akan mempengaruhi. Kalau Anda ingin konsisten, lakukan. Jadi yang pertama, lakukan dulu, rubah pola makan Anda dan gaya hidup Anda. Jadi ini yang berperan penting sebenarnya nomor satu. Kemudian ketika Anda ingin tambahkan suplementasi atau sarang burung, silahkan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ada yang nanya, apakah sarang burung walet itu halal? Nah, sebenarnya untuk pertanyaan ini, bukan kompetensi saya atau bukan kapasitas saya untuk menjawab halal atau tidak. Tapi Anda bisa cek di video saya sebelumnya waktu saya kunjungan ke pabrik sarang burung, ya salah satu pabrik sarang burung di Bojonegoro. Di situ ada sertifikat halal, ada 2 kalau tidak salah. Anda bisa cek lagi videonya di sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kenapa harganya mahal? Nah, sebenarnya harga murah atau mahal ini relatif, ya setiap individu pasti berbeda, finansial setiap orang pasti berbeda. Dengan nominal yang sama, ada yang bilang harganya murah, ada yang bilang harganya mahal. Oke? Nah, untuk sarang burung sendiri, ini disebut, ada juga yang menyebutnya caviar of the East, ya. Jadi, memang dari literatur yang saya baca, jurnal yang saya baca, ditulis harganya memang mahal, dikarenakan karena bahan baku raw materialnya yang sulit didapat, selain terbatas. Tapi kita beruntung tinggal di Indonesia, karena kita adalah produksi terbesar di seluruh dunia, terutama di Kalimantan nomor 1. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya, yang kemarin Anda cek di sini. Atau di link deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja yang perlu diperhatikan jika ingin mengkonsumsi sarang burung? Yang pertama, kalau Anda beli bahan dari raw material dan Anda ingin mengolah sendiri sampai bisa dimakan, saran saya adalah pelajari cara pemrosesannya. Jangan sampai Anda salah masak, campurannya salah, misalnya Anda taruh gulanya terlalu banyak, atau overcook, dipanaskan terlalu lama, jadi kandungan gizinya juga hilang.
Kemudian yang kedua, kalau Anda beli yang kemasan seperti ini, yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama, expired date-nya. Jadi setiap produk pasti ada tanggal kadaluarsa, itu dulu yang Anda baca. Kemudian kalau perlu tanyakan tanggal kadaluarsanya kapan, ya. Apalagi kalau zaman sekarang belinya lewat online, ya. Kemudian yang kedua, bahan campurannya. Kan sekarang kebanyakan pabrik, ya, produsen memproduksi sarang burung yang sudah dikemas seperti ini, itu ada bahan campurannya. Contoh yang ini, itu diolah dengan tambahan gula batu. Ya, ada yang pakai stevia, ada yang ditambahkan kolagen. Ya, jadi berbagai macam. Anda harus tanya dulu dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian kadarnya juga berapa persen Anda harus tanyakan. Ya, oke. Kemudian satu lagi yang perlu Anda perhatikan untuk reaksi alergi. Nah, untuk Anda para orang tua yang ingin memberikan kepada anak Anda yang masih kecil, nah saran saya adalah coba berikan dulu dosis kecil, diberikan dulu sedikit, dilihat ada reaksi alergi atau tidak. Tapi kalau ternyata muncul reaksi alergi, misalnya gatal-gatal, atau bibirnya bengkak, atau nafasnya sesak cepat, Anda harus bawa ke dokter anak dan hentikan pemberian sarang burung tersebut. Dan biasanya sarang burung ini aman dikonsumsi untuk segala usia, ya, dengan catatan tidak punya alergi. Oke? Karena dari literatur yang saya baca juga, ada beberapa orang yang memang alergi terhadap bahan-bahan yang mengandung protein, salah satunya sarang burung. Biasanya kita tahu kan seafood, ya, udang, kepiting, telur, ayam. Nah, sarang burung ini juga memiliki protein yang cukup tinggi. Tadi sudah saya bacakan sekitar 50 sekian sampai 65% ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah usia berapa saja yang boleh mengkonsumsi sarang burung? Jadi kalau kita lihat dari komposisinya tadi, ya sekitar separuh lebih ya, 50 sampai 65% itu adalah protein. Jadi ini kurang lebih sama kayak makanan-makanan lain yang mengandung protein. Contohnya telur, ikan, dan lain-lain. Jadi bisa dikonsumsi oleh semua atau segala usia, dari anak-anak sampai lansia. Tapi sekali lagi, untuk anak Anda yang baru lahir, tetap saja tidak boleh, ya. Jadi Anda tahu ada program ASI eksklusif dari 0 sampai 6 bulan, itu hanya boleh diberikan ASI, makanan apapun belum boleh. Nanti di atas itu baru boleh diberikan makanan pendamping ASI. Nah, kembali lagi, kalau Anda ingin memberikan kepada anak Anda, terutama yang kemasan ya, Anda harus tanyakan dulu ke mereka yang menjual. Misalnya, ada bahan campuran apa? Boleh enggak anak saya yang masih usia 1 tahun atau 2 tahun mengkonsumsi? Jadi, setiap produsen pasti mempunyai rumusnya masing-masing, mempunyai tambahan, ya itu yang mereka yang tahu adalah mereka, jadi Anda harus tanyakan, terutama untuk anak kecil. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, apa saja manfaat sarang burung? Nah, kalau ditanya manfaatnya, Sobat Sehat, sarang burung ini memiliki banyak manfaat dari literatur yang saya baca, ya. Jadi, sarang burung ini sudah dikenal memang di kerajaan China dari zaman dinasti Tang, yaitu tahun 618. Saya pernah bahas di video sebelumnya. Nah, itu di sana pada zaman itu dikenal sebagai dibuat sup ya untuk makanan dan juga untuk farmasi dalam hal pengobatan. Nah, ini semua ditulis oleh Chang Lu di zaman dinasti Qing, ya. Anda bisa lihat di literaturnya. Kemudian dari literatur yang saya baca juga, sarang burung ini dihargai karena nilai obatnya yang tinggi, termasuk penggunaannya dalam anti penuaan, kemudian anti kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian mengurangi asma, menekan batuk, meningkatkan libido, kemudian masalah stomach ulcer, dan lain-lain. Anda bisa baca tulisannya di situ. Nah, mengingat nilai gizi dan obat yang tinggi dari beberapa percobaan ilmiah, meskipun tidak banyak, telah dilakukan untuk mempelajari fungsi dan komponen bioaktif dari sarang burung ini. Jadi selama saya bikin topik ini, saya juga membaca beberapa jurnal, ada yang dari Malaysia, dari macam-macam ya. Jadi saya gabungkan dan pertanyaan-pertanyaan Anda saya menjawab berdasarkan literatur yang saya baca. Oh ya, ada satu lagi. Jadi selain protein EGF yang tadi saya bahas di pertanyaan pertama kalau tidak salah, ada satu bahan lagi yang mendapatkan perbincangan yang banyak dan di jurnal-jurnal juga dibahas, yaitu sialic acid yang terkandung di dalam sarang burung. Tapi saya tidak akan bahas di video ini karena nanti videonya kepanjangan, jadi saya akan bahas di video selanjutnya. Dan sebagai penutup, saya mau menginformasikan kepada Anda semua, Real Food, ya, perusahaan yang memproduksi sarang burung ini, akan mengadakan grand launching di Jakarta. Tempatnya adalah di Central Park di Jakarta, tanggal 17 sampai 20 Oktober 2019. Dan saya rasa saya akan hadir di sana, mungkin sekitar tanggal 19 atau 20 ya. Jadi kalau Anda berkesempatan hadir, mungkin kita bisa ketemu di sana ya.
Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini dan semoga video ini dapat bermanfaat. Semoga penjelasan saya dapat Anda mengerti karena banyak sekali tadi bahasa-bahasa yang baru, istilah baru buat Anda mungkin, ya seperti IJF dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.